Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Hadijah, mahasiswa S2 Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang Lembaga Nasional dan Lembaga Internasional Perlindungan Anak. Lembaga Perlindungan Anak atau disebut juga dengan LPA adalah lembaga independen yang bergerak dalam bidang perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak. LPA mempunyai peran melakukan pemantauan dan pengembangan perlindungan anak, melakukan advokasi dan pendampingan pelaksanaan hak-hak anak, menerima pengaduan pelanggaran hak-hak anak, melakukan kajian strategis terhadap berbagai kebijakan daerah menyangkut kepentingan terbaik anak, melakukan koordinasi antar lembaga di tingkat daerah, memberikan pelayanan bantuan hukum untuk beracara di pengadilan mewakili kepentingan anak, melakukan rujukan untuk pemulihan dan penyatuan kembali anak, menyelenggarakan diklat, pengenalan dan penyebarluasan informasi tentang anak. Baiklah, sekarang kita masuk kepada Lembaga Nasional Perlindungan Anak. Ada beberapa lembaga nasional perlindungan anak. Yang pertama yaitu KPAI atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI ini dibentuk berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut disahkan oleh Sidang Paripurna DPR pada tanggal 22 September tahun 2002 dan ditandatangani oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 20 Oktober tahun 2002. Setahun kemudian, sesuai ketentuan pasal 75 dari undang-undang tersebut, Presiden menerbitkan Kepres nomor 77 tahun 2003 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia dengan tupoksi yaitu 1. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak. Yang kedua, memberikan pemasukan dan usulan dalam perumusan kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak. Yang ketiga, mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak. Yang keempat, menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak. Yang kelima, melakukan mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak. Yang keenam, melakukan kerjasama dengan lembaga dibentuk masyarakat di bidang perlindungan anak. Dan yang terakhir, memberikan laporan kepada pihak berwajib tentang adanya dugaan pelanggaran terhadap undang-undang ini. Kemudian yang kedua adalah Lembaga Perlindungan Anak Indonesia atau disingkat dengan LPAI. Lembaga Perlindungan Anak Indonesia adalah organisasi penggiat perlindungan anak yang kelembagaannya terdaftar pada Kementerian Hukum dan HAM serta pengurusannya diresmikan dengan surat keputusan Kementerian Sosial. LPAI mempunyai prinsip yaitu independen, akuntabilitas, keadilan, kesetaraan, demokratis, komitmen, nirlaba, non-partisipan, dan demi kepentingan terbaik untuk anak. Lembaga ketiga yaitu Sparta. Sparta merupakan singkatan dari Seksi Perlindungan Anak Tingkat Rukun Tetangga. Sparta merupakan satu seksi baru berbasiskan masyarakat di bawah naungan Ketua RT yang dibentuk bertujuan untuk melaksanakan kegiatan, menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Lembaga nasional keempat adalah Save the Children. Save the Children Indonesia merupakan salah satu jenis organisasi pelayanan sosial yang berfokus pada kegiatan dan program-program yang terkait dalam membantu anak-anak untuk mendapatkan hak-haknya. Dalam menjalankan setiap kegiatannya, Save the Children Indonesia tidak dapat selalu bergantung dari donor internasional. Sehingga Save the Children Indonesia melakukan kegiatan fundraising untuk membiayai kegiatannya. Di antaranya ada strategi face-to-face fundraising atau dialog fundraising. Kemudian ada corporate fundraising, akuisisi multi-channel fundraising, dan rentation and development donor. Kemudian, lembaga nasional kelima adalah LPAMAS. LPAMAS adalah salah satu lembaga swadaya masyarakat yang fokus di bidang anak dan ikut andil membantu pemerintah dalam upaya pemberdayaan serta perlindungan anak.
Elpamas ini berdiri pada tanggal 18 Juni 2007, yang secara umum dilatar belakangi oleh adanya keprihatinan terhadap situasi dan kondisi masyarakat yang mayoritas secara ekonomi masih berkekurangan, sumber daya manusia yang masih relatif lemah, rendahnya pemahaman tentang kehidupan anak dan masyarakat yang saling menghormati, mencintai, dan penuh penghormatan terhadap hak-hak anak. Baiklah, selanjutnya kita melanjutkan ke Lembaga Internasional Perlindungan Anak. Ada 3 lembaga internasional perlindungan anak yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah UNICEF. UNICEF atau United Nations Children's Fund yang merupakan satu-satunya organisasi di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang mendedikasikan diri untuk anak-anak, didirikan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 11 Desember 1946. Pada tahun 1953, nama UNICEF juga secara resmi menjadi United Nations International Children's Fund. Dan UNICEF ini bertujuan untuk merubah standar kualitas anak-anak di setiap belahan dunia, khususnya di negara berkembang sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak-Anak tahun 1989. Lembaga Internasional Perlindungan Anak yang kedua yaitu Aflaton. Aflaton ini dimulai di Mumbai, India, di mana pada tahun 1991 sebagai sebuah proyek penelitian tindakan oleh Jiro Bilimorea, mereka mulai bekerja dengan sekolah untuk membawa anak-anak kaya dan miskin bersama-sama belajar tentang kehidupan satu sama lain. Program Aflaton ini berisi tema sosial dan keuangan. Anak-anak belajar tentang diri mereka sendiri, hak-hak anak, tabungan, konsep keuangan dasar, dan perusahaan. Aflaton menempatkan anak di tengah-tengah proses belajar mereka dan melibatkan mereka dengan dunia di sekitar mereka. Dengan demikian, Aflaton percaya bahwa pembelajaran sosial dan keuangan yang mereka terima akan tinggal bersama mereka selamanya. Tujuan implementasi program Aflaton ini adalah anak-anak memiliki potensi besar, mereka memiliki penilaian, bertindak atas sendiri, memimpin orang lain, atau bekerja sebagai tim, bagian dari sebuah tim. Lembaga Internasional Perlindungan Anak yang ketiga adalah EXPAT. EXPAT Internasional adalah jaringan organisasi masyarakat sipil dan koalisi masyarakat sipil yang terbentuk atas dasar tujuan bersama untuk mengakhiri eksploitasi seksual anak-anak di seluruh dunia. Pada tahun 1996, jaringan EXPAT atas kerjasama dengan UNICEF dan NGO Group for the Convention on the Rights of the Child mengorganisir Kongres Pertama Dunia untuk menentang eksploitasi seksual komersial anak atau SK di Stockholm, Swedia. Dalam kongres tersebut, sebanyak 122 negara mengadopsi deklarasi dan agenda aksi Stockholm yang meminta negara-negara, semua sektor masyarakat, serta organisasi nasional, regional, dan internasional untuk mengambil sebuah langkah menentang SK. Secara khusus, agenda aksi tersebut meminta negara-negara untuk mengembangkan rencana-rencana aksi nasional untuk menentang SK tersebut. Rencana aksi nasional tersebut memberikan sebuah kesempatan kepada lembaga negara dan lembaga pengasuhan anak untuk bekerja sama dalam merumuskan berbagai strategi nasional untuk menghapuskan SK dan mempromosikan hak-hak anak. Demikianlah yang saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.